Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rutinitas hatta tarbiyah. Meskipun saya tidak begitu aktif karena malam Kamis itu berkenaan dengan jadwal saya di Parit Masigi, tapi kalau dekat itu biasanya saya ikut meskipun telat. Kemarin sebenarnya sudah dihubungi minggu kemarin, cuma karena jauh sekali jadi saya tidak bisa nyusul dari Parit Masigi karena ada di mana kemarin di itu yang rutinan hadat tadi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa ikut serta, dan kebetulan malam ini juga saya diminta oleh beliau Yai Hafiz Zuhud untuk menggantikan beliau. Ya tak borongan. Boleh tak borongan. Karena ini atas nama perintah, jadi saya sami'na wa ata'na. Cuma sebelum saya mulai, yang namanya badal ini kan ada 4 nih. Yang jelas saya tidak masuk dalam kategori badal kul min kul. Saya tidak masuk dari syai' min syai' itu. Yang saya khawatirkan mudah-mudahan saya bukan badal yang terakhir, yakni badal gholat itu ya. Mudah-mudahan hanya badal ba'd mingkul saja gitu. Meskipun tidak seperti beliau, mudah-mudahan tekadnya sama, tujuannya sama, ilmu dan syaratnya juga sama, meskipun tingkat keilmuannya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil khusus alladhi khashiya wa rabbuna wa la khususun bi man jami'i mu'assisi al-ma'ahid allati ta'allamna fi tilka wa la khususun bi al-amr khususan bi al-amr Abdul Karim bin Mahsani Arzuki Bahari Yas'asa Syar'ifi Syar'ifi Rasulih wa Furuhi wa jami'an tasbih ajma'in wa khususan mu'anis musannif dari kita Syekh Nawawi Al-Bantani nafa'allahu bihi syafa'atihi wa rahmatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah wal maqalatu as-sabi'ata 'asyrata. Maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu sesungguhnya dari Nabi qala itu bersabda siapa Nabi al ummahatu ail usul. Adapun beberapa asas pokok arbaun itu ada 4 minal asy' dari beberapa perkara. Ummul adwiyati nyatanya satu induk dari obat. Lafaz adwiyah jamu dawain itu menjadi jamaknya lafaz dawa. Adwiyah jamaknya dawa mufrad, jamaknya adwiyah. Ini jamak taksir. Wa huwa adapun dawa ma yaitu sesuatu yutadawa yang dibuat berobat atau dijadikan obat bihi apa ma. Wa umul adab dan induk dari tata krama.
budi, sopan santun dan lain sebagainya. Wahia adapun adab ma'rifatu ma, yaitu mengetahui sesuatu yuhtarozu yang dibuat menjaga, bihi apa ma, menjaga anjami anwa'il khata, dari semua macam-macam kesalahan. Nabi bersabda bahwa ada 4 asas, 4 pokok, 4 dasar, disebut usul, asal, pokok, dasar atau fondasi, seperti kata usul fikih. Disebut usul fikih karena di atasnya terbangun fara atau fikih. Ada 4 asas. Yang pertama adalah umul adwiyah, induk dari segala obat. Kemudian umul adab, induk dari adab. Sebenarnya adab ini bukan cuma sopan santun. Sopan santun tidak cuma model nunduk-nunduk gitu. Tapi yang disebut adab ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'an wa'il khata. Jadi mengetahui sesuatu yang dengannya itu kita bisa terbebas, terlepas, diselamatkan, terjaga dari semua macam kesalahan. Itu namanya adab. Maka siapa yang paling beradab, dialah yang paling berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sebab hanya ilmu yang bisa menjaga diri kita dari kesalahan. Kalau tidak punya ilmu, ibadah aja bisa salah. Tapi orang yang punya ilmu, yang kemudian mengamalkan ilmunya, tidak ibadah pun dia bisa bernilai ibadah. Itu bedanya. Maka siapa yang paling beradab, siapa yang paling adib, yang mereka yang paling alim dan mengamankan keilmuannya. Kemudian wa umul ibadah, yang ketiga adalah induk dari semua ibadah, induk beberapa ibadah. Wa hiya adapun ibadah fi'lul mukallaf, yaitu pekerjaan orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah aqil baligh, sudah berakal, sudah baligh, ala khilafi hawa nafsihi, atas bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Ta'ziman, karena sebagai bentuk pengagungan li Rabbihi, kepada Tuhannya mukallaf. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li Rabbihi. Pekerjaan orang-orang yang sudah mukallaf, di mana pekerjaan itu sebenarnya bertolak belakang dengan ajakan hawa nafsunya. Kalau yang sesuai dengan hawa nafsunya itu bukan ibadah. Ibadah misalnya makan, bisa bernilai ibadah kalau niat makannya bukan untuk menuruti hawa nafsunya, tapi hanya untuk sekedar misalnya kuat untuk melaksanakan ibadah, kuat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan. Tidur sama. Tidur kalau cuma niati nuruti ngantuk ya, niati nuruti keinginan hawa nafsunya karena tidur itu nyaman, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya itu karena misalnya agar nanti subuhnya bisa semangat, sholat subuhnya tidak telat, atau aktivitas wajibnya bisa nyaman karena sudah fresh, karena sudah istirahat, maka ini bernilai ibadah meskipun secara dzati ya, hukum tidur dan makan itu mubah. Sementara ibadah yang nuruti nafsu itu bisa tidak bernilai ibadah. Contoh, sholat karena cuma agar dinilai orang lain rajin sholat, kan nilainya bukan sholat. Ibadah agar dinilai oleh orang lain dermawan. Ibadah itu kalau tidak sejalan dengan ini, murni karena ta'ziman li Rabbi, murni itu adalah perintah Allah, dan sebagai karena kita merasa dan meyakini Allah Maha Agung, Maha Besar dan Maha Kuasa, maka kita kemudian melakukan ibadah itu semata-mata karena melihat
dan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan ikhlas. Ikhlas. Jadi ibadah itu ya hakikat ibadah fi'lul mukallaf yang dasarnya adalah ikhlas, bukan hawa nafsu, bukan pamer, bukan riya, bukan ujub, bukan sombong dan lain sebagainya. Lebih-lebih tidak, bukan merasa yang paling benar atau yang paling suci. Kemudian wa umul amani, dan induk dari semua pengharapan. Lah dari 4 ini kemudian Rasul menjelaskan harapan itu apa sih? Ini amani dulu sebelum kita masuk ke dalam 4 poin asas tadi. Wa huwa taqdiru husuli syai'in, yaitu wa huwa adapun amaniyah amniyah, taqdiru husuli syai'in yaitu mengira-ngirakan hasilnya sesuatu, mumtanin baik sesuatu itu tercegah hasilnya, au mungkinin atau mungkin. Namanya angan-angan. Angan-angan itu ya kita memprediksi hasilnya sesuatu, membayangkan hasilnya sesuatu, meskipun sesuatu itu mustahil bisa hasil atau bisa hasil. Itu namanya harapan, ya, angan-angan. Angan-angan misalnya di sini harapan beliau ya Hafid mau mengadakan Ma'had Ali, itu amaniyah. Amaniyah dan itu mungkin. Itu amani, itu harapan dan itu mungkin. Kalau yang tak mungkin ini nambah istri lagi, itu kita mungkin. Itu lebih mungkin ya. Sangat. Ada beliau ini tiba-tiba ke sana ya. Oh. Semuanya saja. Jangan jaga polis ya. Harapan. Jadi saya cuma ingin menyinggung harapan yang mungkin terjadi dan harapan yang susah terjadi. Apa yang disebut ummul adwiyah kata Nabi? Induk dari segala obat. Wa ummul adwiyah qillatul akli. Jadi asas obat itu sebenarnya adalah qillatul akli. Sedikit makan. Jadi tidak terlalu kenyang gitu. Perut kita ini tidak terlalu cangkring Madura, tak terlalu kosak. Itu sebenarnya karena pangkal dari semua penyakit dalam ini ya dari makanan. Makanya kan Nabi pernah mengatakan tidak ada tempat yang paling jelek daripada perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Ini halal, bukan haram. Itu sejelek-jelek tempat kata Nabi, perut yang penuh dengan makanan halal. Halal saja masih jelek. Kalau haram sudah tidak perlu dibahas. Ini haram, halal makanannya, tapi karena berlebihan, ini jelek sekali. Untuk kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit, kenapa disebut umul adwiyah padahal bukan obat? Karena ini namanya sedia payung sebelum hujan. Karena sumber penyakit itu dari makanan dan dari kelebihan beban perut ini, maka mengurangi beban itu adalah solusinya. Agar penyakit tidak nyampe, penyakit tidak muncul. Maka disebut ummul adwiyah, asas dari semua obat itu. Bahkan di dalam kitab Taqihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis itu, di situ Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengutip dari sebagian ulama bahwa kalau kita habis makan, sudah makan, selesai makan, usahakan jangan langsung berdiri, tapi duduk. Habis makan tuh duduk, nyantai. Ini sudah benar kalau kemudian habis makan ngopi-ngopi, ngerokok itu sudah benar sekali. Jangan habis makan kemudian langsung pergi. Sudah benar. Rokoknya benar ya? Benar sudah benar sekali ini. Karena jarang orang
yang habis makan kemudian ngerokok sambil jalan. Rata-rata orang ngerokok habis makan pasti duduk. Sudah benar ini. Nah, ini sudah sangat tepat. Oh iya. Ini khusus bagi yang sudah merokok. Karena kata beliau yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kalian tidak akan pernah terkena penyakit kecuali penyakit kematian. Jadi insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit dalam. Jadi kalau cuman gudeg atau pano itu kan bukan penyakit itu, jauh dari inilah. Jarang kemudian kita dapatkan informasi ada seseorang yang meninggal karena gudikan, panuan gitu kan. Jadi kalau kita habis makan kemudian tidak langsung duduk, tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu, maka kita tidak akan pernah terkena penyakit kecuali penyakit kematian. Ini mungkin kita yang punya kebiasaan habis makan langsung pergi, langsung berjalan, kita duduk sebentar. Jangan langsung yang merokok, yang tak merokok temani orang yang merokok. Karena ngerokok sendirian kadang memang gak enak. Jadi harus ada kawannya gitu. Makanya perokok itu kalau sendirian pasti kawannya kopi gitu. Tapi kalau tak ada kopinya, kalau ada kawannya berdua itu masih bisa jadi, masih bisa merokok, masih enjoy. Kemudian fa'innal ihtima'a karena sesungguhnya menjaga min aklima dari memakan sesuatu yang berbahaya apa khairun itu lebih baik minal adwiyati dari beberapa obat li kulli da'in bagi setiap penyakit. Karena menjaga dari makanan yang dapat menimbulkan bahaya penyakit itu jauh lebih baik daripada kita berobat dari segala penyakit. Antisipasi itu lebih baik dari mengatasi sesuatu yang sudah terjadi. Antisipasi dulu. Makanya disebut ummul adwiyah, qillatul akli. Sedikit makan itu bukan harus lapar gitu, udah. Yang penting tidak berlebihan. Ibaratnya tidak kemudian dengan kita banyak makan kita lemas ya, malas segalanya. Salah satu bukti kalau banyak makan nih, terlalu banyak makan, bawaannya jadi pingin tiduran. Itu banyak makan berarti itu. Lebih itu banyak sudah makannya. Pinginnya tiduran. Sebenarnya kita sudah punya tugas itu, punya aktivitas, tapi ditinggalkan. Gara-gara kita sudah makan, kemudian pinginnya santai gitu. Itu berarti bisa jadi karena kekenyangan kalau itu. Tidak pas itu porsinya. Dan banyak makan itu juga bahaya luar biasa ya. Sedikit makan, kita kan sering dengar hadis aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan, kan sering kita dengar itu ya. Nanti yang paling dekat denganku kata Nabi, kalian yang paling banyak sholawatnya. Tapi ada satu hadis lagi, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Selain dari orang yang paling banyak sholawatnya yang akan mendekat dengan Nabi nanti, orang yang paling sering lapar dan sering berpikir, bertafakur, dia juga akan punya kesempatan dekat dengan Nabi SAW nanti di surga. Kemudian wa umul adab adapun induk dari adab qillatul kalami, yaitu sedikit omongannya, tidak terlalu banyak ngomong. Ifaqatratul kalami maka adapun banyak bicara, tanfi itu menghilangkan apa? Kathratul kalam al adaba pada adab. Terlalu banyak bicara ini memang tidak baik. Cuma ini tidak bisa kemudian kita ambil mentah-mentah ya. Tentu ini hanya untuk umum.
Beda kalau orang-orang yang berilmu kemudian banyak diamnya, ini salah. Ini sesuai porsinya gitu. Makanya Nabi pernah bersabda, sukutul alim syainun wa kalamuhu zainun. Orang alim kalau diam, maka itu jadi aib, jadi celah. Tapi wa kalamuhu zainun, kalau dia ngobrol, ngomong, menjelaskan sesuatu, maka itu jadi perhiasan. Artinya killatul kalam, kathratul killatul kalam ini maksudnya omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, maka harus kita kurangi. Jangan terlalu banyak ngobrol, banyak ngomong ya, banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Kalau ngobrol masalah strategis atau strategis dakwah, strategi ekonomi dan lain sebagainya, itu kan tidak ada manfaatnya. Yang tak ada manfaatnya ini ngobrol apa gitu. Yang memang obrolan itu mungkin tidak ada hasilnya ke depan gitu. Ya, maka semestinya obrolan seperti itu tidak perlu kita perbanyak. Sedikit berbicara itu adalah umul adab. Karena mangkathura kalamuhu kathura sakotuhu, yang banyak bicara itu banyak tergelincirnya. Mangkathura sakotuhu kathura dhunubuhu. Nah, kalau sudah banyak terpeleset, ya banyak salahnya, banyak dosanya. Jadi sedikit-sedikit, lebih-lebih jangan sekali-kali kita berbicara sesuatu yang bukan keahlian kita. Ini tidak boleh sama sekali. Kita tidak boleh. Dan kalau kita tidak ahli agama, kalau kita tidak mengerti sholat, jangan bicara sholat. Kalau kita tidak mengerti organisasi, jangan berbicara organisasi. Kalau tidak mengerti pemerintahan, kita jangan ngobrol pemerintahan. Kenapa ya? Karena yang kita obrolkan pasti salah. Karena obrolan kita tidak berdasar pengetahuan. Jadi obrolkanlah sesuatu yang kita tahu, itu saja. Kalau kita tidak tahu, jangan kita obrolkan. Kemudian wa umul ibadah. Wa umul ibadati, adapun indu ibadah, qillatud dzunubi, yaitu sedikitnya dosa. Ibadah itu bukan banyaknya amal soleh, indunya itu, tapi sedikitnya dosa. Percuma kalau banyak amal solehnya, tapi dosanya juga numpuk. Bisa ibarat berdagang, bisa imbang masih mending ya, papo gitu. Khawatirnya kan tekor. Pemasukan banyak, pengeluaran juga lebih banyak. Maka umul ibadah itu qillatul dzunub. Fadzunub, maka adapun dosa, tanfi itu menghilangkan apa? Dzunub al ibadah, pada ibadah. Allati, yang mana? Allati ya ibadah, hiya adapun allati ta'zimullah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kan sumbernya, motifnya karena ta'zim lillahi ta'ala, karena pengagungan kita kepada Allah sehingga kita beribadah. Lah ibadah ini bisa dihapus nilainya dengan dosa, dengan terlalu banyak dosa. Motifnya tadi, karena begini, ketika kita melakukan kesalahan, berarti ta'zim kita kepada Allah itu bisa dipertanyakan, pengagungan kita. Santri aja, santri misalnya kalau santri Al-Aziz, ya Hafid buat peraturan undang-undang, santri dilarang keluar melewati batas yang sudah ditentukan. Meskipun santrinya rajin ngaji, ke musola terus, hafalan terus, belajar terus, tapi sering melanggar. Dia termasuk santri yang baik apa santri yang tidak baik? Dari sini sudah kita bisa nilai. Artinya amal solehnya itu hilang gara-gara dia melanggar.
sering-sering melanggar. Tetap disebut santri nakal, santri yang tidak patuh peraturan. Meskipun belajar pintar. Artinya kepada Allah pun kita sama. Karena dengan seringnya kita melakukan kesalahan, berarti pengakuan kita kepada Allah itu bisa dipertanyakan juga, pengagungan kita. Kalau kita betul-betul takut, betul-betul takwa, betul-betul mengagungkan, kenapa ditabrak itu larangan? Kemudian wa umul amani, adapun induk dari sebuah harapan adalah as-sabru, itu sabar. Sabar. Wa huwa adapun as-sabru habsun nafsi, yaitu menahan nafsu, anil jazai, dari apa jazai? Ngersuluh kalau bahasa Jawa. Apa ya? Ngersuluh itu apa ya? Mengeluh. Meratap gitu. Mengeluh, meratap. Jadi dasar dari sebuah harapan untuk bisa tercapai itu kuncinya kesabaran. Kesabaran itu yang akan kemudian bisa mencapai sebuah harapan. Tidak tergesa-gesa, tidak cepat putus asa. Orang yang punya himmah yang kuat, punya harapan yang besar, tapi sekali melangkah dia gagal kemudian putus asa, maka itu harapan tidak akan pernah terwujud. Maka kesabaran itu kita menahan agar kemudian bagaimana bisa melangkah sedikit demi sedikit sehingga kemudian kita bisa sampai kepada yang namanya harapan. Induk dari sebuah harapan adalah kesabaran. Ifas sabru, maka adapun sabar, amurru, itu lebih baik, minas sabiri, dari pohon yang sangat pahit. Itu tidak tahu namanya. Kalau Jawanya burutowali, apa itu? Burutowali. Itu saya tidak tahu itu. Daun yang pahit. Daun yang pahit tuh. Kalau daun mint tuh. Pokoknya ada ini pohon pahit sekali. Ya, yang untuk nyapis itu. Nah, tadi saya belajar ini bingung ini. Ada bahasa as-sabru amru minas, kan lafaznya sama-sama sabar. Amru minas sabri kan. Saya tadi sekilas baca, sabar lebih baik daripada sabar. Nah, ini ya saya ngenangan apa ini. Saya lihat di kamus. Oh, ternyata ada makna lain, yakni itu jenis pohon yang sangat baik. Oh, ternyata yang membedakan cuma harokatnya saja. Yang satu as-sabru, yang satu as-sabir. Banyak fat kasrah. Ternyata maknanya beda. Wa yuqalu, dan dikatakan bisabri, dengan kesabaran, tanalu bisa mendapatkan siapa kamu pada sesuatu turidu yang berharap, siapa yang apa turidu yang berharap siapa kamu padanya. Wa bittaqwa, dan dengan takwa, yalinu, bisa lunak laka padamu al-hadidu, apa besi. Intinya dengan kesabaran itu sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cita-citakan bisa kita peroleh. Dan dengan takwa, maka seperti apapun kerasnya besi itu akan menjadi lunak. Seperti apapun kerasnya watak seseorang, kalau modal mendekatnya kita kepada dia adalah ketakwaan kepada Allah, dia pasti akan lembut pada kita. Karena barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada dia. Kuncinya takwa saja. Kalau orang punya sifat takwa, mutakin betul, maka untuk mendekati orang-orang yang mau batu hatinya itu gampang, bisa cair. Yang penting syaratnya itu takwa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari makalah yang ke-17 ini saja, karena saya tidak bisa belajar banyak ya. Dan apabila ada kekeliruan baik penyampaian dari awal hingga akhir, saya minta maaf yang sebesar
Alasannya karena saya yakin di sini ada orang-orang yang berpengetahuan lebih luas daripada saya. Kan di sini alumni pondok pesantren semua. Jadi apabila jadi saya tidak merasa menggurui, saya istilah cuma ngobrol saja, ngobrol saja gitu, ngoceh sana sini gitu aja. Karena di sini semuanya alumni pondok pesantren dan saya yakin pengetahuannya ada yang lebih luas dan lebih jauh daripada pengetahuan saya. Biasanya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada mungkin. Tidak ada ya? Ada pun saya anggap tidak ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.